Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami sampaikan kepada semua yang hadir dalam meeting room siang ini, baik yang ada di Zoom maupun di live YouTube Nur Institute. Hadir di sini ada Kakanda Rio Prayogo, Direktur Utama Political Research and Consulting. Kemudian ada Kakanda Ajib Hamdani, Dewan Pakar DPP Pemuda Tani, HKTI. Puji syukur kehadirat Tuhan atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul meski melalui ruang virtual dalam kegiatan diskusi publik yang diadakan oleh Nur Institute dengan tema Polemik Sistem Pemilu 2024. Tema ini kami pilih tentu melalui kajian isu terkini, di mana kita tahu bahwa akhir-akhir ini muncul berbagai polemik ihwal sistem pemilu yang akan diterapkan nantinya, apakah itu sistem proporsional tertutup atau terbuka. Oleh karena itu, kami Nur Institute mengupayakan kontribusi kita dengan mengadakan diskusi publik untuk membahas kesiapan negara dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 nantinya. Sekilas informasi dari kami, Nur Institute merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang kemanusiaan, politik, dan hak asasi manusia. Visi kami ialah mewujudkan kondisi yang aman, adil, damai, dan sejahtera tanpa adanya diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak asasi manusia dan hak bangsa. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar, sebelum kita mulai diskusi yang ini, kami mohon dengan hormat kepada Kanda M. Nur Aris Soim, selaku Direktur Eksekutif Nur Institute, untuk memberikan sambutannya kepada Abangda. Kami persilahkan room dan waktunya. Terima kasih sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan kami ucapkan selamat datang Bang Ajib dan Mas Rio, ya kan. Ya, mudah-mudahan diskusi kali ini bisa lebih meriah karena isu yang atau tema yang dibahas itu agak lumayan viral sekarang terkait polemik pemilu, dan yang sekarang mungkin lagi viral itu ada kontroversi antara pemilu terbuka dan tertutup. Itu sudah jadi viral juga beberapa waktu kemarin, dan sekarang ditambah dengan putusan pengadilan negeri yang itu juga lagi viral, dan ini suatu problematika yang menurut saya memang bagus untuk dibahas, karena baru kali ini PN juga mengikut sertakan ini ada putusan terkait penundaan pemilu. Ya, mungkin ntar dari Mas Rio itu akan explore lebih banyak terkait dinamikanya, dan juga karena beliau adalah praktisi lembaga riset, ya kan. Mudah-mudahan menjadi satu tolak ukur yang itu memberikan partisipasi terhadap pemerintah untuk ide-ide gagasan ke depan terkait dinamika pemilu dan tata cara pemilu yang baik. Dan di sini juga sudah ada Bang Ajib yang dari praktisi kepemudaan, pengusaha muda, dan juga sekarang jadi Satgas. Ini Bang ya, Satgas ini Satgas Pajak kalau nggak salah, Satgas Pajak. Dan ntar juga ada Mas Suryo yang politisi Partai Gelora, ada juga Kak Ula Nurwati yang sekarang beliau mencalonkan anggota DPD RI. Dan selanjutnya ada praktisi hukum, advokat muda, ada Fahmi. Ntar mudah-mudahan cepat bergabung dan diskusinya agak lebih menarik. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita pengen tahu banyak ilmu-ilmu dari Mas Rio, Bang Ajib, dan lain-lain tentunya. Itu aja yang bisa saya sampaikan sih Pak. Mudah-mudahan diskusi ini lancar dan bisa memberikan satu gagasan atau satu pembahasan yang bisa kita memberikan saran terhadap pemerintah untuk bagaimana pemilu atau dinamika kepemiluan yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya
Langsung saja mari kita mulai diskusi siang ini yang akan dipandu oleh moderator kita. Ada Abang Asrizal Nilardin, Ketua Umum IKPMDI Yogyakarta. Kepada Abang Asrizal, waktu dan room kami persilahkan sepenuhnya. Ya, terima kasih, Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melangsungkan diskusi yang diadakan oleh teman-teman Nur Institute yang dalam hal ini mengundang beberapa narasumber baik di praktisi maupun akademisi. Namun tadi kita sudah kedatangan 2 narasumber yang sudah bergabung di room sembari kita menunggu beberapa narasumber lainnya. Yang sudah bergabung tadi ada Bang Rio Prayogo, beliau Direktur Utama Political Research and Consulting, dan ada Bang Ajib Hamdani tadi juga dari Dewan Pakar DPP Pemuda Tani HKTI, dan kemudian nanti juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur tadi juga nanti akan ada Bang Yadi Surya Adiputra selaku politikus dari Partai Gelora, dan praktisi muda juga abang kita dari advokat muda yaitu Fahmi Arta. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, diskusi pada siang hari ini menjadi sangat menarik tentunya. Dalam beberapa waktu belakangan kita dihadapkan dengan satu isu yang cukup strategis untuk kita ulas secara bersama sebelum ditutupi dengan kehadiran isu putusan pengadilan Jakarta Pusat tadi yang memutus soal penundaan Pemilu 2024 tadi. Jadi setidak-tidaknya ada hal yang cukup krusial yang terjadi beberapa waktu belakangan yang menyangkut dengan bagaimana sistem pemilu kita yang akan diterapkan di tahun 2024. Ada 2 tawaran tentu yang muncul antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Yang kita terapkan hingga sampai saat ini dari 2004 sampai dengan 2019 tentu menerapkan sistem proporsional terbuka. Namun yang menarik usulan dari partai PDIP menghendaki agar 2024 kita bisa menerapkan sistem proporsional tertutup. Sekarang proses GR masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sembari kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, tentu akan menarik untuk kita ulas dan kita takar bagaimana plus minus dari sistem proporsional terbuka dan tertutup ini. Selain itu nanti kita bisa berharap pada narasumber kita supaya bisa mengulas juga soal tadi yang disinggung oleh Pak Direktur menyangkut dengan putusan pengadilan Jakarta Pusat yang menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024, walaupun prosesnya sekarang KPU sedang mengadakan banding. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tanpa perlu panjang lebar lagi, mungkin langsung saja kita akan ke narasumber kita. Yang pertama mungkin kita minta kesediaan dari Bang Rio Prayogo selaku Direktur Utama Political Research and Consulting atau PRC. Tadi beliau sudah bergabung. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Suaranya masih normal Bang ya? Hai, dengar kan? Dengar. Oh, iya, Enak suara saya? Jelas Bang. Jadi untuk waktunya Bang, sekitar 15 sampai dengan 20 menit sebelum nanti kita adakan interaksi dengan teman-teman di Zoom dan di yang sekarang ikut di live YouTube juga untuk kita bisa diskusikan bersama. Baik Bang, langsung saja mungkin untuk waktu dan roomnya kami persilakan. Baik, kawan moderator ya, Azrizal. Terima kasih atas waktunya. Salam hormat dulu nih buat Direktur Nur Institute, Pak Soim. Dan semua pembicara yang hadir, salam hormat, salam kenal. Saya Rio Prayogo,
Saya di Jakarta aja, karena kebetulan baru sembuh sakit karena habis keliling dari banyak dapil urusan politik ya, menjelang 2024, dan ya sudah sakit Im. Dan ini istirahat, kena tipes ya. Jadi saya bersyukur di tengah-tengah recovery ini bisa bagi pikirannya buat adik-adik, buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa di-share di sini. Meskipun terus terang saya bukan dosen, saya bukan akademisi ya. Jadi saya nggak prepare untuk materi, ya semacam presentasi saya tidak. Nanti common sense saja dari apa yang saya lalui, obrolan saya dengan elit-elit politik, ya, obrolan saya di pinggir jalan dengan banyak tokoh, mudah-mudahan bisa menjadi referensi, dan berharap tentunya forum ini tidak hanya sampai di sini, tapi bisa memberikan rekomendasi ya kepada negara, penyelenggara, kepada Mahkamah Konstitusi mungkin begitu ya. Mudah-mudahan. Pada dasarnya kan kita di dalam dunia politik ini kan membangun kebisingan semacam ini kan harus ada tujuannya. Politik kalau tidak bising tentu bukan politik, ya kan? Itu politiknya Soim tuh. Politik di internal organisasi nggak bising ya. Kalau politik praktis itu bising pasti. Politik menjelang Pilpres itu bising. Coba bayangkan, belum selesai keringat 2019, itu sudah orang berbicara tentang peta elektabilitas calon presiden. Itu Jokowi baru dilantik 2 Oktober 2019, Januari 2020, itu lembaga-lembaga survei sudah pada rilis hasil survei tentang calon presiden 2024 gitu ya. Jadi keringatnya aja belum selesai diperas, mereka sudah sibuk. Yaitulah politik ya. Buat saya politik itu adalah kebisingan, tapi di tengah kebisingan itu ada hal yang benar-benar ingin ingin diperjuangkan. Ya, salah satunya tadi saudara moderator sudah menyampaikan tentang sistem pemilu kita ini. Sejujurnya saya tidak tahu ya kalau pakar demokrasi semacam Samuel Huntington atau Joseph Schumpeter datang ke Indonesia, itu bingung mungkin melihat gerak laku politik yang ada di Indonesia begitu ya. Anda bisa bayangkan seorang kader PDI Perjuangan bernama Muhammad Soleh tahun 2004 itu mengajukan judicial review agar pemilihan itu yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Nah, sekarang partainya yang mengajukan agar pemilihan terbuka menjadi tertutup. Ya kan? Nah, itu salah satu anomali yang kita temui di tengah kebisingan politik di Indonesia ini. Belum lagi berbicara tentang isu penundaan pemilu. Ya kan, tidak sembarang orang yang mengatakan itu. Ini Menteri Politik Hukum dan HAM yang mengatakan secara jelas bahwa ada upaya untuk melakukan penundaan pemilu, begitu ya. Kalau Rio Prayogo yang ngomong mungkin orang nggak percaya, tapi Mahfud MD, ya kan, yang officially dia Menteri Politik bertanggung jawab terhadap kehidupan politik di Indonesia, dia menyatakan itu. Nah itu ya, teman-teman semua, kita memang menghadapi kebisingan. Tapi setidaknya saya berharap gitu ya, generasi kita ini, anak-anak muda, milenial seperti kita, generasi Z seperti kita itu punya standpoint. Kita punya standpoint, apa sih yang kita pikirkan? Kita mau membangun kebisingan tanpa tujuan, atau kita punya nilai yang mau kita perjuangkan. Saya berharap diskusi semacam ini, kalau dulu mungkin diskusinya sambil di warung angkringan, sekarang sudah ke Zoom, dan ini lebih efektif karena bisa menjangkau banyak wilayah di Indonesia, melibatkan wacana di berbagai wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan, saya tidak tahu di pikiran teman-teman semua ini setuju tertutup atau terbuka. Jangan dulu bicara pro kontranya dulu.
saya jangan-jangan teman-teman belum pernah masuk ke partai politik sudah bilang mengatakan bahwa tertutup itu buruk atau terbuka itu buruk, ya kan? Nah coba kita kembalikan pada diri kita sendiri, kita yang paham. Kalau yang paham hukum silakan baca itu amanat undang-undang, ya, amanat undang-undang yang sudah dikangkangi sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, ya kan? Makanya kemudian Mahfud MD kembali mengatakan bahwa ini ada upaya serius, ya, ada permainan di dalam proses penentuan keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atau kita meyakini bahwa terbuka itulah yang paling fit untuk demokrasi di tengah kita ini. Atau bahkan ada yang ingin agak berbeda, ya, berpikir di luar itu. Sebenarnya demokrasi ini nggak cocok buat Indonesia gitu ya. Kwik Kian Gi itu selalu mengatakan itu. Liberalisasi politik ini mengancam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia karena memang baseline dari pendidikan kita itu masih sangat rendah masyarakat, sehingga dia tidak bisa kemudian diasumsikan itu seperti orang yang punya karakter rasional menentukan pilihannya. Jadi harus ada istilahnya diktatorial system untuk mengatur demokrasi di Indonesia. Itu menurut Kwik Kian Gi. Nah, terkait persoalan ini, isu yang paling menjadi concern saya, teman-teman, ada cuma satu hal. Ya, ini bisa catat mungkin ya. Saya sebagai pelaku politik di level di level nasional gitu ya, tahulah banyak perbincangan, tahu banyak informasi yang berkelindan di tengah pembicaraan elit-elit politik itu. Yang saya sayangkan sejujurnya adalah upaya membangun isu tertutup ini, pemilihan tertutup ini, itu dilakukan seolah-olah ini menjadi sesuatu yang sifatnya genting. Coba seandainya itu diwacanakan dan menjadi satu pikiran programatik salah satu partai politik, ya, di tahun 2024 untuk tahun 2029 nanti, itu satu hal yang bagus dan strategis. Atau setback. Di tahun 2019 kemarin, ada salah satu partai politik mengkampanyekan ke depan, kalau saya berkuasa, saya akan mengusulkan, ya, untuk merubah sistem pemilu menjadi tertutup dengan kondisi yang A sampai Z yang negatif begitu ya. Ini kan tidak, tiba-tiba diwacanakan seolah-olah ini syarat dengan kepentingan politis. Ya namanya memang politik ya, pasti ada kepentingan. Tetapi kan menjadi kurang fair ketika yang mewacanakan ini kalau besok pemilu aja udah pasti menang begitu. Apalagi nggak nyoblos partai, nggak nyoblos caleg gitu ya. Itu pasti menang. Itu yang menurut saya agak kurang fair. Idealnya kan itu menjadi wacana publik, diskursus publik, didorong ke tengah publik, mana yang lebih baik antara terbuka sama tertutup, ya kan? Manfaat dan mudaratnya itu dipertimbangkan betul, sehingga publik yang menginisiasi, ya kan? Yang menginisiasi terhadap upaya perbaikan sistem kepemiluan di Indonesia ini. Bukan tiba-tiba partai penguasa, yang dalam hal ini adalah PDI Perjuangan, memaksa publik untuk menerima satu argumentasi yang senyatanya itu masih lentur, masih sangat fleksibel untuk dibicarakan di tengah publik. Saya melihat itu ada kecenderungan bahwa ide itu tadi syarat dengan kepentingan. Saya baru selesai melaksanakan survei nasional di seluruh provinsi di Indonesia. Baseline dari PDI Perjuangan itu di angka 20-23%. Ya kan? Jadi kalau besok pemilu saja, apalagi coblos gambar, yang paling diuntungkan itu adalah PDI Perjuangan. Gerindra
Golkar, tapi paling dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Sementara partai-partai lain seperti Nasdem, Demokrat, PAN, P3 itu justru akan sangat bersusah payah bisa survive, gitu ya. Khusus PAN misalnya dan P3, jangan bicara tertutup, berbicara terbuka saja mereka bisa susah payah itu. Nah itu menurut saya yang menjadi tidak fair. Tetapi memang harus diakui juga dalam sistem terbuka itu memiliki beberapa kelemahan, ya kan? Pada aspek argumentasinya sebenarnya banyak orang itu tidak menyoal, ya. Sejujurnya pada aspek argumentasi yang dibangun oleh Hasto itu sebagai perwakilan dari PDI Perjuangan itu tidak banyak yang menyoal, karena itulah yang terjadi di lapangan. Ya kami tahu sendiri ya, saya adalah pelaku konsultan politik ya, dan kita banyak terlibat dalam pilkada, dalam pileg begitu ya. Kita tahu proses yang ada di situ itu, ya, mengakibatkan tidak hanya liberalisasi politik, tetapi memang anarkisme politik ya yang terjadi di level lapangan, gitu ya. Kita sudah nggak tahu siapa pemain, siapa wasit, hakim garis, gitu nggak tahu kita. Ya, itu sudah sangat absurd lah, ya, sangat absurd. Tapi kemudian apakah dengan cara yang sedemikian cepat, memaksa, itu baik buat pendidikan politik buat generasi kita mendatang? Saya pikir kok rasanya tidak. Silakan itu dikonstruksi menjadi wacana tahun 2029 nanti. Berani dong partai politik itu mengatakan, kalau nanti partai saya menang, saya akan mengusahakan akan sistem pemilu ini menjadi jauh lebih baik, lebih bermartabat, lebih memiliki platform, lebih mendekatkan kepada aspek ideologis dibanding pragmatisme politik di lapangan. Itu jualan politik yang bisa dikonstruksi oleh partai politik. Tidak tiba-tiba ini mengatakan ini buruk menjelang pemilu setelah partainya kuat begitu ya. Ini yang menurut saya agak kurang fair. Sementara dari sisi argumentasi sih sebenarnya ada masalah begitu. Dua-duanya punya kelemahan dan dua-duanya punya kelebihan ya. Misalnya pikiran awal bahwa kenapa terbuka itu menjadi opsi yang strategis, karena elitisme itu kan menjalar ya, pasca Orde Baru itu pun tahun 2024 itu juga menjalar gitu ya. Ya, asal punya jejaring yang kuat bisa menjadi elit politik gitu ya. Tetapi kemudian sekarang berbalik, bukan soal jejaring, tapi soal modal politik yang kuat, dia bisa membeli kursi, kemudian mendapatkan privilege agar dicalonkan di nomor urut 1, membangun kekuatan basis pemilih dengan logistik yang memadai dibanding aktivis misalnya, ya. Makanya tadi saya tanyakan, sebenarnya standpoint dari teman-teman yang para aktivis ini di mana, gitu ya. Kalau aktivis yang fuqara wal masyakin harusnya setuju yang tertutup, tapi kalau aktivis yang non fuqara wal masakin yang bapaknya udah punya duit gitu ya, itu menjadi pikiran kita ya. Tidak bisa kemudian dibenturkan bahwa ini lebih baik, ini lebih buruk, tidak bisa. Itu pikiran saya ya. Tidak bisa. Dua-duanya punya kelemahan dan dua-duanya punya kelebihan. Yang dipikirkan sama masyarakat pemilih itu bukan orang DPR yang pinter bikin undang-undang. Padahal itu tugas dari konstitusi, bahwa anggota DPR RI itu rajin bersuara, dibayar mahal untuk buat undang-undang. Tapi masyarakat di Yogyakarta, di pedalaman situ nggak mau tahu itu. Apalagi di kampung saya, di Situbondo itu ya. Orang nggak mau tahu bikin undang-undang, yang penting sudah jadi dewan, pulang bawa program. Ya kan? Itu aja. Menjelang pemilu, ada beras, itu pikirannya. Itu makanya kalau kita kaitkan lagi dengan pikiran dari Kwik Giangi, itu ya masih relevan, bahwa
diskusi soal demokrasi prosedural dan substansial itu mesti menjadi sesuatu yang bukan ngawang-ngawang. Itu yang terjadi di Indonesia. Di Amerika itu pemilih sudah rasional ya, pendidikan mereka sudah well educated, sementara kita itu 63% masih lulusan SD ke bawah. Bagaimana mau bicara tentang proses legislasi misalnya, atau membangun satu konteks relasi antara perwakilan dengan masyarakat di bawah, sementara mereka tidak punya literasi tentang itu. Yang mereka tahu cuman beras, yang menjelang pemilu mereka dapat uang transport, ongkir lah, kalau bahasa paling terbaru di lapangan namanya ongkir gitu. Anda bayangkan, banyak orang mengkritik itu sebagai money politik, tapi kita yang di lapangan, Anda bayangkan coba. Dari pegunungan ke TPS itu mereka meninggalkan pekerjaan. Di hari Rabu itu, hari H pemilu itu, mereka meninggalkan pekerjaan, coba. Dan mereka harus makan. Ya kan, saya bukan menjustifikasi, memberikan konstruksi argumen bahwa itu sah, bukan ya. Tetapi bayangkan, sementara tuntutan voter turnout atau partisipasi pemilu itu tinggi. Nah, sementara mereka dari lapangan ke bawah ini, dari rumahnya ke TPS saja mereka masih butuh makan gitu ya, butuh uang transport. Bukan seperti di Amerika yang sudah sangat mudah akses politiknya, ya. Bahkan di Amerika sudah dengan teori rational choice itu udah orang-orang yang secara mapan secara ekonomi sudah nggak datang ke TPS. Cek coba di Amerika itu voter turnout-nya pasti tidak besar, jauh dibanding Indonesia. Karena mereka berpikir kalau nggak, saya daripada memilih Demokrat atau Republik, tapi bisnis saya nggak jalan, ya mending saya nggak usah milih. Sudah pada level itu. Sementara kita pada level menyuruh mereka datang ke TPS. Dan mereka harus bekerja, misalnya itu adalah seorang buruh tani gitu ya, mereka kehilangan potensi 60-70 ribu. Itulah disebut dengan kemudian oleh para caleg itu dikonstruksi, ya ini jariah atau ongkir lah untuk ke TPS, begitu ya. Nah, itulah serba-serbi yang terjadi di Indonesia. Tidak mudah memang, apalagi di tengah keinginan beberapa pihak yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD itu untuk melakukan penundaan pemilu, ya. Itu mungkin begini ya, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dikatakan omong kosong, karena memang masyarakat kita sebenarnya yang masih low educated gitu lah, yang literasinya masih sangat rendah tentang politik, sehingga bisa digoyang ke kanan, bisa digoyang ke kiri. Itu ya, itu concern saya yang bisa saya share, teman-teman, bahwa saya tidak tertarik berbicara tentang pro kontra terbuka tertutup secara kontekstual, karena itu dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Ya, saya tentu menghargai kelebihan dari tertutup, di mana para aktivis isinya DPR itu nanti adalah mereka-mereka yang benar-benar benar-benar yang punya pikiran, ya, bukan soal punya sekedar hanya ingin jalan-jalan atau dapat duit. Bukan seperti itu, tapi ada proses politik yang dibangun, kaderisasi menjadi kuat. Kalau bayangkan, kalau tertutup itu partai itu menjadi mahal. Kader-kader dari aktivis GMNI, PMI, HMI itu akan semangat karena mereka merasa punya jalan tol menuju elit politik. Ya, sementara kan sekarang tidak. Yang coba cek aja ketua-ketua DPD partai itu, DPC partai itu orang-orang yang lokal strongman, punya duit, ya kan? Punya duit, punya jaringan, mereka langsung menjadi spotlight dan dipilih menjadi ketua-ketua, gitu ya. Nah, sementara, tapi kalau itu terjadi, tertutup, punya kekurangan, proses, komunikasi itu menjadi sangat elitis. Rakyat itu, ya setelah pemilu tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tapi kalau proses seperti ini, caleg-caleg itu, ya, tidak bisa kalau dia mau calon lagi nanti di periode kedua, kalau dia tidak rajin datang, tidak membangun kedekatan, personal engagement dengan masyarakat yang memilihnya, ya jangan berharap dia akan terpilih. Itu yang bagusnya, begitu ya.
ya kelemahannya tentu ada proses ini menghilangkan kesempatan buat kita ini yang punya pikiran besar tentang untuk bangsa ini. Jadi kelompok-kelompok yang hanya punya duit, hanya sekedar pengen balik modal dan lain-lain itu memang dapat tempat ya. Makanya saya lebih tertarik membangun narasi bahwa ayo perbaiki yang ada saja. Kalau ini terbuka, sudah disepakati ya, itu perbaiki. Misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya saudara moderator ini mau nyalek ya di partai tertentu, Anda masih baru di situ. Kasih limitasi. Orang yang baru bisa mencalek itu sudah ada di kepengurusan minimal 5 tahun. Ya kan? Itu salah satu contoh itu. Ya, itu. Dia membangun networking, belajar di situ. Tidak serta-merta. Ini kan tidak. Kemarin di Demokrat, sekarang mau nyalek di Nasdem, bisa. Kemarin di Golkar mau pindah ke Gerindra, bisa. Tinggal comot aja. Coba. Itu saja dulu, kasih aturan dipertegas, caleg-caleg itu baru bisa dicalonkan ketika dia sudah berada di kepengurusan selama minimal 5 tahun. Orang baru mikir tuh. Berarti kan sudah ada hubungan yang dia bangun. Dia tahu tuh platform Golkar itu apa, platform Gerindra itu apa, P3 itu apa, PDI itu apa. Ini kan tidak. Hampir semua partai di Indonesia ini mau berbicara tentang yang ekstrim kanan sampai ke kiri, itu sama aja semua isinya itu. Ya kan? Nih saya kasih contoh deh. Di zaman SBY yang dikatakan itu dekat dengan apa namanya, dengan Amerika dan dianggap sebagai rezim neoliberalism, ya kan? Menteri Keuangannya siapa? Sri Mulyani, Managing Director IMF, World Bank. Di zaman Wong Cili yang merah ini, ya, presidennya ini Wong Cili, narasinya narasi PNI, Marhenisme, ya kan? Agak ke kiri-kirian. Menteri Keuangannya siapa? Sri Mulyani juga. Apa bedanya sekarang antara Demokrat dengan PDIP Perjuangan? Ini yang saya katakan, tidak ada yang benar-benar platformnya itu jelas. Gitu. Nanti jangan-jangan kalau Anies Baswedan jadi presiden, Soim, Menteri Keuangannya lagi dari kelompok-kelompok Barclay juga. Ini kan orang-orang Jogja kan suka nih kalau ngomong soal Barclay, ya kan? Bayangan saya dulu ketika Jokowi merepresentasikan merah, merepresentasikan UGM, Menteri Keuangannya itu ya kader-kadernya Profesor Mubiarto begitu ya, atau Mas Soni, Revison Baswedan, begitu ya. Kita ini kan aktivis, paham yang begitu-begitu ya. Ini kan enggak. Tetap aja orang-orang UI, kader-kadernya Emil Salim, begitu. Itu saya tidak mengatakan ini salah ya, tidak. Tetapi ingin memberikan gambaran bahwa sedemikian absurd kita ketika berbicara tentang platform ideologis gitu loh. Antara zaman SBY yang neolib dengan yang kiri ini sama kebijakannya. Begitu aja menurut saya. Terima kasih, saudara moderator.